Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Sebelumnya, izin dokter, izin teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Abdullah dengan NPM akhir 0106. Saya selaku mahasiswa aktif Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran angkatan 2023. Baik, saya akan menjelaskan terkait mixed dentition terlebih dahulu. Mixed dentition adalah fase perkembangan gigi yang terjadi ketika gigi sulung dan gigi permanen hadir secara bersamaan di mulut. Fase ini biasanya terjadi di antara usia 6-12 tahun dan berlangsung selama beberapa tahun. Mixed dentition sangat penting dalam perkembangan oklusi gigi, karena pada fase ini gigi permanen mulai muncul dan mengisi ruang yang tersedia di dalam mulut. Mixed dentition memiliki beberapa fase. Untuk yang fase pertama, pada fase ini gigi permanen pertama molar dan incisor mulai muncul. Gigi sulung mulai menghilang dan digantikan oleh gigi permanen. Untuk fase kedua, gigi permanen, incisor, dan premolar mulai muncul. Gigi primer sulung yang tersisa mulai menghilang, digantikan oleh gigi permanen. Untuk fase ketiga, gigi permanen canine dan premolar mulai muncul. Gigi sulung yang tersisa mulai menghilang dan digantikan oleh gigi permanen. Untuk fungsi mixed dentition itu untuk mengestimasi ruang, kemudian untuk mengantisipasi maloklusi, kemudian mengatur oklusi. Untuk prosedur pengukuran atau analisis gigi campuran Moyers itu terdapat di mandibular arch atau di maxillary arch. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama ada measure, yang kedua ada determine, yang ketiga ada compute, yang keempat ada predict. Untuk measure di tulang mandibular tersendiri, kita melakukan pengukuran lebar. Ini mengukur gigi incisif sentral sampai lateral. Bisa dilihat pada gambar yang ini, yang bagian B dan C. Itu baik di kanan maupun di kiri. Nah, kita tuh mengukurnya dua gigi. Jangka sorong ditempatkan di puncak alveolar gigi tersebut. Catat hasilnya dan tulis di kolom B dan C. Untuk pengukuran ini belum diselaraskan ya. Untuk alatnya bisa menggunakan measuring gauge. Selanjutnya, mengukur total ruang untuk penyelarasan incisor. Yang pertama, kita mengukur incisor terlebih dahulu. Mengukurnya di incisif lateral sampai ketemu incisif lateral lagi. Jadi yang tadi kan kita mengukurnya dua gigi. Ini yang B 2 gigi incisif sentral dan lateral. Nah, untuk yang ini kita mengukurnya dari incisif lateral sampai lateral, jadinya 4 gigi. Kemudian lihat angka dan catatnya di measure yang mandible. Ini fungsinya buat apa? Ini digunakan untuk memprediksi ukuran dari gigi premolar dan canine yang akan tumbuh. Kemudian mengukur ruang kosong untuk canine dan premolar. Mengukur dari incisif lateral sampai molar 1, baik kanan maupun kiri. Nah, ruang yang kosong tadi adalah ruang untuk canine maupun premolar untuk tumbuh. Nah, selanjutnya adalah prediksi lebar canine dan premolar. Ini ada dua metode ya. Ada metode yang long sama yang short.
kita menggunakan yang long karena metode ini lebih disarankan karena akurasinya lebih tinggi. Nah, semisal insisif tadi, yang ini tadi kita permisalkan gitu ya. Kita mengukurnya semisal 21,0 nih. Nah, untuk yang biasanya dokter yang sudah berpengalaman menggunakan persentase yang 50%. Nah, bisa juga kita menggunakan 75% untuk memprediksinya. Nah, kemudian kita menarik kan semisal tadi 21, kalau kita menggunakan yang persentase 75%, maka kita bisa menulis 21,0. Untuk yang 50% kita bisa menemukan 20,0. Nah, kemudian tulis di prediknya. Nah, yang tadi yang telah saya jelaskan adalah prosedur pengukuran di mandibulary arch. Untuk maxillary arch atau tulang di tulang maksilar itu relatif sama, namun perbedaannya ada pada prediksi canine dan premolar. Yang kedua ada di koreksi overjet untuk ruang yang dibutuhkan pada penyelarasan insisif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.